generasi Anda, latih anak-anak Anda membaca Alkitab. Latih anak-anak Anda, generasi Anda untuk stand up for their faith. Untuk bisa membela iman mereka. Ya, Islam, saya kasih tahu Anda ya, setelah saya mempelajari Islam, saya membaca Quran. Tujuan dari Islam itu satu, dia menentang 3 pondasi dasar iman Kristen. Injil itu kabar baik. Islam memutarbalikannya menjadi kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu bukan Injil. Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan seorang pribadi. Ya. Dan mereka menentang 3 pondasi dasar iman Kristen, di mana di dalam 3 pondasi dasar inilah kita bisa diselamatkan. Yang pertama, mereka menentang the Lordship, ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka menentang kematian Yesus Kristus, padahal di dalam beberapa ayat di dalam Quran, Yesus juga dikatakan disalib, kalau mereka menyamakan dengan Isa. Yang ketiga, mereka menentang kebangkitan Yesus Kristus. Di 3 pondasi dasar inilah yang ditentang Quran, sehingga bagi kita, Islam itu mengabarkan Injil lain, Injil yang berbeda. Injil palsu. Dia menentang Bapa sekaligus anak. 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai dengan 22. Islam ini spirit atau rohnya adalah antikristus. Ya, kalau Anda mempelajari sejarah, beberapa tahun ini kayak misalnya sang penggugat, saya, kemudian Abuna Zakaria Butros, ya, kemudian kita juga dengan Brother Usama Dakdok, dengan John Isaac, dengan Hussein, dengan juga Brother Ahmed, ketika kita membongkar dengan Brother J. Smith terutama ya, ketika kita membongkar kembali, Quran itu tidak ada manuskrip aslinya. Islam ini merupakan bidat Kristen. Ya, salah satu heresi atau bidat Kristen. Kalau kita lihat isinya semua adalah tentang Isa. Ya, si Momo ini sama sekali nggak pernah disebut. Jadi kita berhutang kepada saudara-saudara muslim kita karena Islam ini berkembang dari namanya bidat Kristen. Khadijah ini dikatakan dia lari kepada Waraka bin Nawfal yang adalah seorang pendeta Nestorian. Ya, jadi Khadijah ini juga Nestorian. Ya, pada zaman Muhammad itu Islam nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah Kristen bidat. Ya, salah satunya adalah Waraka bin Nawfal yang menulis Injil untuk Muhammad. Jadi Waraka bin Nawfal ini di dalam Sahih Bukhari nomor 3, dia suka menerjemahkan kitab Injil dan Taurat dalam bahasa Arab. Dan ketika dia belum selesai, karena dia sudah tua, dia mati. Dan ketika Waraka bin Nawfal mati, wahyu berhenti ya. Karena Muhammad nggak ada lagi yang bisa nulis wahyu untuk dia. Ya. Nah, tapi